Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah nasykurullah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah dituangkan dilimpahkan kepada kita. Iman-iman dan Islam, iman yang hadir di masjid Darul Muttaqin dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masuk ke al-muhadharah as-sabi'ah, pembahasan yang ke-7, ibahatul thayyibat wa tahrimul khaba'is. Dimubahkan at-thayyibat, itu barang-barang yang baik dan diharamkan benda-benda yang tidak baik. Judulnya, temanya umum, tapi wal maksud daripada pembahasan ini lebih kepada yang berkaitan dengan makanan. Sebagaimana ayat yang akan kita baca nanti di Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian menyembah kepadanya. Innama harama 'alaikumul maitata, Allah mengharamkan bagi kalian al-maitata, bangkai, wadama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa binatang-binatang yang tidak disembelih, tidak menyebut nama Allah. Faman iturra ghaira, barang siapa yang terpaksa bukan karena berkeinginan, wala 'adil fala itsma 'alaih, maka tidak dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 172 ya sampai 173 menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum mukminin untuk makan. Hadirin, ada ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhan nasu kulu, wahai manusia makanlah. Ingat, untuk urusan makan Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada seluruh hamba-hambanya, baik itu yang muslim, mukmin, atau yang kafir, muslim atau yang kafir. Ya, Allah menggunakan kata-kata yu'annas, dulu makanlah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan bercerita tentang makanan yang lebih spesifik untuk umat Islam, Allah tidak panggil ayuhannas, tapi menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Karena nanti kalau orang yang beriman itu dia ikut aturan. Kalau orang yang tidak beriman, makan itu semau hati, semau gue gitu. Jadi apa saja yang penting enak makan, nggak peduli halal haram, hantam gitu. Tapi kalau seorang mukmin, dia tidak hanya bicara tentang enaknya saja, tapi juga bicara tentang halal dan haramnya daripada makanan tersebut. Oke. Makanya panggilan Allah Subhanahu wa taala di sini kepada orang-orang mukmin. Hadirin, kalau kita lihat di beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, contoh ya, di dalam surah An-Nazi'at, juga dalam surah Abasa wa Tawalla, di situ ada kalimat mata'an lakum wa li'an'amikum. Setelah Allah bercerita tentang rezeki yang diturunkan, bumi dan segala isi-isinya, beserta makanan-makanan tumbuhan yang ada di dalamnya, Allah mengatakan mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah kesenangan untuk kalian. Tapi ingat Pak, setiap nikmat ini rumus ya, ini rumus yang melekat dalam Al-Quran yang sudah sering kita sampaikan. Setiap Allah bercerita tentang nikmat, pasti Allah menuntut kita untuk mensyukurinya, menuntut kita untuk mensyukurinya. Kemudian yang kedua, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada kalanya di balik kenikmatan itu ada ujiannya. Contoh, Allah menyiapkan seluruh makanan-makanan yang ada di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, buah-buahan. Tapi ada beberapa hal yang Allah larang.
sebagai bentuk ujian kepada kita. Mau menyembah kepada hawa nafsu, keinginan kita, atau mengikut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal larangan-larangan itu gak banyak gitu. Allah lebih memberikan ruang kepada yang halal lebih banyak daripada yang haram. Tapi kita nih terkadang nih, makin yang haram itu makin terasa. Maka ada yang bilang seperti ini, apalah yang haram itu selalu yang enak-enak. Halo, kira-kira gimana jawabnya? Apalah yang haram itu selalu yang enak-enak? Saya jawab, siapa bilang yang haram itu semuanya enak? Justru yang halal itu yang enak. Yang bilang enak itu, haram itu enak, setan, nafsu kita. Contoh nih, maaf ya, istri yang halal dengan perempuan yang gak halal, enak yang mana? Ini ngomong jujur, atau memang kena takut terjebak pada dosa? Nah, kenapa saya ngomongnya seperti ini? Karena yang banyak hadirnya laki-laki semua nih, yang banyak ya. Maka contoh yang paling enak itu seperti ini. Hadirin, karena yang namanya nafsu itu selalu memberontak. Maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Ya, itu masalahnya apa sih? Padahal di rumah itu mungkin lebih cakep, lebih setia, lebih ini dan banyak lebihnya. Nah, itu masalahnya tadi itu karena nafsu lamar atau bisu, kata Allah, nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan jelek. Padahal kalaupun udah kita dapat, pun tidak ada apa-apanya, Pak. Asalkan sudah dihalalkan, jadi seperti biasa gitu ya. Jadi hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, karena prinsip daripada nafsu itu tidak mau kalau kita melakukan ibadah. Dia nggak mau manusia itu ibadah ya, selalu bermaksiat. Apalagi provokatornya, siapa provokatornya? Setan. Ini rumus ini nggak pernah lepas, Pak. Nafsu, setan itu nggak pernah lepas. Kan sudah saya pernah sampaikan di awal. Musuh yang terberat itu dua. Ya. Satu adalah nafsu, yang kedua adalah setan. Bagaimana kerja nafsu, bagaimana kerja setan, itu rumus harus melekat kepada diri kita, harus kita pahami terus, harus diingat terus cara kerja dua-duanya. Kalau nafsu adalah sifat buruk yang dibawa sejak lahir. Kalau setan kerjanya adalah sebagai provokator, gitu aja. Nah, mungkin saya ulang sedikit lah, biar kita nyambung dengan kajian ini. Ya. Contoh nih, kalau anak kecil, Pak, anak kecil, itu usianya 3 tahun, berantem dengan kakaknya 10 tahun. Yang benar kakaknya, yang salah adiknya. Tapi yang nangis adiknya, yang disalahkan. Nah, ini kita kunci jawabannya. Ya. 3 tahun, berantem dengan 10 tahun. Yang benar, 10 tahun. Yang salah, 3 tahun. Yang kita salahkan, dan tidak waras kita ini, Pak. Masa kakaknya kita salahkan? Padahal yang benar, kakaknya. Nah, kenapa? Karena si kecil tadi itu selalu ingin dimenangkan, ingin dipuji, disanjung, nggak mau ngalah. Kalau ada masalah, merajuk. Itu sifatnya, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak sini tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau ada kan berarti berat kecil gitu kan. Nah, itu menunjukkan, saya nggak cerita setan dulu, Pak. Itu cerita tentang nafsunya dulu. Artinya, manusia lahir membawa penyakit ini. Makanya dalam Al-Quran itu banyak tuh cerita Allah tentang sifat manusia kan. Maka bapak jangan sesekali bilang manusiawi, Pak Ustaz. Jangan. Karena sifat manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang bagus. Ya, maka kita jauhkan kata-kata apa? Manusiawi itu. Nah, subhanallah, si kecil tadi dengkinya ada. Bapak coba lihat kalau anak kecil itu, ketika kawannya beli mobil-mobilan, dia pengen juga, Pak, beli macam itu, Pak. Sampai di rumah nih, tetap ditagih ya. Mau pokoknya belikan mobil yang lain, enggak pokoknya macam yang tadi. Padahal yang dibelikan lebih mahal daripada yang tadi, Pak. Itu dengki namanya. Nah, itu kan ada di anak kecil semua itu. Nah, itu sifat dasar manusia. Nah, oleh sebab itu, Allah kasih kita akal. Fungsinya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi ingat, Pak, setan itu kan selalu menjerumuskan manusia. Dia menggunakan potensi nafsu yang ada pada manusia untuk dijadikan alat menjerumuskan manusia. Dia nggak menggunakan kekuatan dia, Pak. Dia tahu dia lemah. Ustaz tahu dari mana kalau setan itu lemah? Ya Al-Quran yang mengatakan Allah ciptakan setan kan. Dan Allah tahu kelemahannya. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Lalu kenapa saya terjumus, Pak Ustaz? Bukan setannya, tapi potensi nafsumu itu yang terlalu besar. Sehingga ditiup sedikit sama setan kau ngambang. Mabuk. Halo. Nah, itu bahasa kasarnya. Ya. Maka oleh sebab itu, ini cara kerja setan ya. Ini kaida syaitan. Kemudian cara mengusirnya pun nggak sulit.
Allah ajarkan kita rumusnya dalam Al-Quran apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kau digoda oleh syaitan, maka cara ngusirnya nggak susah, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah Pak, lari dia itu. Tapi saya terjebak lagi Pak Ustaz, karena dia masih ngintai. Selama potensi nafsu itu masih di situ, tetap kerjanya. Macam ini Pak. Kalau kita siapkan ikan di rumah, maka yang datang pasti kucing. Halo, pasti apa? Kucing. Selama ikan itu masih ada, tetap mengintai, Pak. Bagaimana kucing tidak masuk dalam rumah? Masukkan ikan dalam kulkas atau makan habiskan semua, tak datang lagi dia. Nah, jadi yang diintai oleh setan itu bukan kitanya, tapi potensi nafsu yang ada pada diri kita. Ibarat kucing yang mengintai ikan tadi. Maka yang harus kita hanguskan apa? Setannya, kucingnya atau ikannya? Ikannya. Makan cepat-cepat, Pak, biar dia tak dapat bagian gitu. Ini contoh saja. Begitu juga. Jika nafsu ini sudah kita matikan, minimal kita kendalikan, maka dia tak ada potensi lagi untuk menggoda manusia. Maka pekerjaan PR yang paling berat itu adalah mengendalikan, nah tahu jawabannya, termasuk saya nih Pak, paling berat ya di sini kerjaannya. Maka ini kerjaan kita semua yang harus kita lawan. Jadi musuh terberat kita ya ada aduwika. Ini lihat, Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan musuh terberatmu itu adalah syaitan, enggak. Dia enggak mengatakan musuh terberatmu adalah tetangga, enggak. Dia tidak mengatakan musuh terberatmu adalah istri atau suamimu atau bosmu, enggak. Tapi ada aduwika nafsu kalladzi baina jambayka. Musuh terberatmu adalah nafsu yang ada pada dirimu. Itu yang harus diperangi. Maka Nabi Yusuf pernah berkata dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak perbuatan jelek. Hanya saja Allah itu yang menjagaku. Saya bertanya, maaf, ketika si Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang perempuan, itu kira-kira tertarik gak Nabi Yusuf itu? Kenapa nggak kena? Diberikan kekuatan. Jadi bapak yang mengatakan, ya Allah hindarkan saya dari nafsu. Oh tak bisa. Hebat mana Anda dengan para nabi? Itu sifat manusia memang sudah ada. Kita jadikan nafsu itu sebagai alat untuk naik kepada Allah. Sebenarnya seperti itu rumusnya. Ya. Maka yang kita minta, ya Allah berikan aku kekuatan untuk menghadapi godaan ini. Makanya yang menggoda Anda, yang menggoda saya sama. Yang bedakan siapa yang kuat, siapa yang tidak. Bisa jadi Anda lebih kuat, saya tidak. Bisa saja saya lebih kuat, Anda yang tidak. Bisa jadi dua-duanya tak kuat, makanya mereka berjuang dan melakukan maksiat. Ramai-ramai, yuk kita ke sana yuk. Ngomong-ngomong lagi pergi. Nah, itu sama-sama tak kuat tuh. Ya, nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi kalau ditanya Ustaz bagaimana cara melatih hawa nafsu dan sebagainya, itu di bab lain insyaallah kita bahas di tempat yang lain. Kita kembali ke bahasan dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sesuatu ya, yang saya katakan tadi itu masalah yang di atas, karena maaf ya, setan itu nggak mau manusia itu melakukan kebaikan. Maaf, pasangan hidup kita, istri kita, maaf. Padahal jangankan kita berhubungan suami istri. Padahal Rasulullah mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Dalam tubuh istrimu itu ada sedekahnya. Maka saat itu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seseorang mendatangi istrinya? Maka beliau mengatakan, apakah itu juga sedekah? Ya, kata Rasulullah, itu sedekah. Ya. Nah, jangankan mendatangi, menatap wajahnya, menyuapkannya, melihat dengan kasih sayang, itu saja sudah dianggap halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, jika kita tempatkan kepada sesuatu yang tidak halal, maka setiap yang kita lakukan maka hukumnya adalah dosa. Nah, subhanallah, nah setan itu kan tidak mau, Pak. Setan itu kan tidak mau kita mendapat pahala. Dia maunya kita terjerumus. Saya tanya, Pak, kita nih, semua laki-laki dengan istri ada syahwat ya? Ada ya? Nah, syahwat itu jika diletakkan kepada tempat yang benar, maka syahwat itu akan menjadi pahala. Nah, maka tugas daripada kerjaan daripada syaitan tadi, memanfaatkan syahwat yang ada pada manusia tadi itu, supaya digunakan kepada yang haram. Artinya apa? Dia melihat potensi, ada nggak syahwat itu ada? Nah, bagaimana caranya? Yang syahwat tadi aku arahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjanya seperti itu, menggunakan potensi jahat yang ada pada diri manusia. Manusia ada sifat dengki. Manusia ada sifat sombong, manusia ada sifat suudzon, bersangka. Manusia ada syahwat. Potensi-potensi itu digunakan oleh iblis bagaimana menjerumuskan manusia. Jadi dia niup terus, Pak, ditiupnya terus manusia supaya bermusuhan gara-gara dengki, ya, bermusuhan gara-gara sombong. Nah, maka tugas kita adalah mematikan sifat-sifat tadi. Itu tugas kita.
Udah lanjut. Ini kalau saya kembangkan panjang ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, apa-apa yang baik dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu, washkuru lillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk makan hal-hal yang baik. Apa yang dimaksud dengan baik di sini? Thayyibat. Pak, di sini Allah langsung mengatakan dengan thayyibat. Kalau ayat yang lain, ya ayyuhan nasu Oke. Di sini tidak menyebutkan halalan ya. Tapi para ulama mengatakan kalau ayat yang lain menyebutkan halalan, ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, diperintahkan untuk makan kepada yang halal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakan kata-kata at-thayyibat. Kenapa? Lebih spesifik. Ya, kalau halal itu sifatnya sudah umum, tapi ini halal yang mendalam. Maka di sini para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan halal di sini? Apa yang dimaksud dengan at-thayyibat di sini? Maka seluruh mayoritas ahli tafsir mengatakan rizqul halal, itu rizq yang halal. Jadi seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan al-murad tayyib tayyibul kasab la tayyibut ta'am. Yang dimaksud makanan yang baik di sini adalah dari pekerjaan yang halal, bukan jenis makanan yang enak. Ya bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah thayyibat adalah yang halal. Oke. Kemudian washkuru lillah. Nah, setelah kita makan, kita juga diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kemarin pernah kami sampaikan di adab-adab makan, Pak ya. Kalau kita beribadah, kalau kita sholat, itu udah pasti ibadah. Kemudian ketika kita baca Quran, itu udah pasti ibadah. Kita tahajud, udah pasti ibadah. Kita sedekah, itu udah pasti ibadah. Ini bagaimana caranya menjadikan hal-hal yang nampaknya bukan ibadah, tapi bernilai ibadah, ini yang paling penting. Jadi artinya kalau hal-hal yang biasa kita jadikan dia bernilai ibadah, apalagi sesuatu yang memang ibadah mahdhah, maka itu lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Contoh makan, ya. Makan ini kan kita makan, kafir makan, kambing pun makan. Bagaimana membedakan antara makannya kita, makannya si kambing dan makannya kafir, ya, non muslim? Yaitu jadikan makan Anda bernilai ibadah. Baik Pak, kita makan tuh 15 menit tuh, ada yang setengah jam. Betul. Dari dia mulai duduk sampai nyandar sampai kesandar. Makan itu kan ada berapa tipe, Pak? Satu, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, makan sampai kenyang. Yang ketiga, makan sampai kekenyangan. Keempat, makan tak kenyang-kenyang. Kita nih Pak, kalau berada yang nomor 4 nih, jauh sekali dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah makan sebelum berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan sampai kenyang saja udah bagus. Ini kalau makan tak kenyang-kenyang apa ceritanya? Allah ya. Jadi ketika makan itu jadikan bernilai ibadah. Satu, ya Allah aku makan, apa kata Rasulullah? Ikut sunnah Rasulullah dulu. Ya gulam, kata Rasulullah berpesan kepada ya Allah. Ya gulam, kata Rasulullah, salama, ya, berpesan kepada salama. Sampai itu salama yaitu anak sambung Rasulullah. Kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wakul bil basmalah, makan dengan bismillah. Yang kedua, wakul mimma yalik, makanlah hidangan yang terdekat denganmu. Jadi ketika kita makan, cuci tangan, ya Allah, aku cuci tangan, ikut sunnah Rasulullah. Itu ada pahalanya Pak, cuci tangan itu. Ustaz, orang kafir kan cuci tangan juga, kecuali kambing, tidak pakai cuci tangan. Okay. Oleh sebab itu, Anda niatkan ikut sunnah Rasulullah, supaya membedakan antara Anda dengan si non-muslim tadi. Karena cuci tangan ini kan umum, supaya dapat nilai, niatkan, ya Allah, saya cuci tangan karena Rasulullah yang suruh. Pesan dalam hadisnya kepada si ulam tadi, dalam hadis yang disebutkan di atas, maka cuci tangan Anda adalah ibadah. Ya, kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makan dengan tangan kanan. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Ustaz, tetangga saya non-muslim juga tangan kanan. Nah, supaya tangan kanan ini ibadah, ya Allah, sengaja saya makan tangan kanan ikut sunnah Rasulullah karena beliau berpesan dalam hadisnya untuk makan dengan tangan kanan. Itu setiap suap Anda itu pahala. Masih banyak lagi Pak. Niat selanjutnya, ya Allah saya makan ingin melaksanakan perintahmu karena Engkau berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Wahai orang yang beriman, makanlah. Aku makan karena perintahmu. Ya Allah aku makan supaya dapat energi. Bukankah makan itu untuk cari energi? Ya Allah dengan energi ini aku niatkan untuk melakukan taat. Karena banyak orang punya energi Pak, maksiat. Coba kalau kita tak ada energi, mana bisa kita maksiat? Tapi kita dapat energi, niatnya untuk taat. Apalagi 5 sudah niat ini. Ke-6, ya Allah aku makan supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku. Nah, terus apalagi? Ya Allah aku makan ini dengan niat supaya
ya banyak lagi. Hadirkan Pak, niat-niat itu makin banyak niatnya makin pahala. Yang terakhir, ya Allah sengaja aku niat makan supaya aku bisa melaksanakan semua sunnah-sunnahmu yang kau perintahkan. Jadi setiap makan kita, ya Allah aku nak menjaga sunnah Rasulullah. Jadi yang kita ingat itu sunnah Rasulullah, yang bukan makan. Ya Allah terakhir aku pengen makan, sebelum kenyang aku udah berhenti ngamalkan sunnah Rasulullah. Ini yang payah Pak Ustaz. Ya. Gampang kan duduk tuh Pak, dari duduk bersila sampai berubah duduk sampai buka ikat pinggang kan. Kan ada yang makan seperti itu. Oke. Jadi kemudian innama harrama alaikumul maitata. Silakan makan kata Allah. Silakan nikmati mata'alakum, semua yang ada di muka bumi ini kesenangan bagi kalian kecuali yang aku larang. Ini ujian dari Allah Pak. Maka antara yang dilarang dengan yang diperintahkan banyak mana? Kan banyak yang diperintahkan Pak, banyak diperbolehkan daripada yang dilarang. Tapi subhanallah, yang dilarang itulah dicoba kita. Makanya ada keluar kata-kata tadi, apa namanya? Keluar kata-kata semboyannya apa? Ngapalah yang enak itu selalu yang haram itu selalu enak. Saya bilang, siapa yang bilang? Itu yang ngomong itu nafsumu. Kan gitu. Padahal yang enak tetap yang halal Pak. Kenapa yang halal? Coba maaf dengan istri kita kan. Satu, kita tidak takut-takut. Kedua, ada pahalanya. Kapan bila waktu mau kan. Tapi nunggu anak tidur dulu lah gitu. Tapi kalau yang haram ini kan tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi, atau dibilang itulah fantasinya Pak Ustaz. Fantasi pula katanya. Itulah seni pula katanya. Oh Allah. Nah, itu setan itu yang menghayalkan di telinga kita. Dia akan mencari cara untuk merumuskan manusia sehingga yang halal itu dibilang tak enak, yang haram itu dibilang enak. Oke. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa nikmat kepada yang halal. Apa ya? Kalau kita selalu melakukan yang haram, ini rumus. Apabila Anda sudah menikmati yang haram, Allah haramkan Anda menikmati yang halal. Ingat ya? Ingat ya rumusnya. Kalau Anda sudah menikmati yang haram, Allah haramkan bagi Anda untuk menikmati yang halal. Artinya apa? Yang halal itu terasa hambar. Orang yang selalu menikmati yang haram, yang halal akan terasa hambar. Pokoknya kita bayangkan diri kita nih. Ada nggak yang halal itu terasa hambar? Oh, barangkali aku menikmati yang haram sehingga yang halal terasa hambar. Apabila Allah jauhkan, apabila orang itu sudah menghindarkan yang haram, dia akan menikmati yang halal. Maka ada seorang murid bertanya kepada guru, "Wahai guru, kenapa aku kalau melihat istriku biasa-biasa saja?" Apa kata gurunya? Karena engkau menikmati perempuan yang bukan istri. Kau selalu melihat dia senang, kau lihat dia handphone senang. Jadi pas lihat dia biasa saja. Coba kalau kau lihat yang bukan mahram kau buang. Lihat yang handphone yang tak pernah kau matikan. Insya Allah yang tercantik adalah istri. Coba aja kau percaya. Maka Pak maaf. Contoh yang lain, orang yang kecanduan narkoba. Ya. Kecanduan narkoba. Bapak hidangkan, mau dibawa restoran yang paling mewah atau dikasih sebutir ekstasi. Mau yang mana? Subhanallah. Jadi lebih enak yang ini Pak, padahal hasilnya kan tak ada apa-apanya. Nah, itu rumusnya. Apabila Anda sudah menikmati hal-hal yang haram, Allah haramkan bagi Anda untuk menikmati hal-hal yang halal. Jadi yang halal itu tak terasa di itu rumus sudah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang haram sehingga kita menikmati segala hal yang halal. Ya Allah. Kalau kita kembangkan lagi Pak begini. Kenapa Rasulullah SAW itu sampai di level ibadah itu jadi hiburan? Apa sih sebabnya? Ini kan level makin tinggi nih. Kalau tadi Pak kita level kita haram halal, ya. Tapi Rasulullah ini bukan lagi halal haram, tapi halal kepada hal-hal yang lebih tinggi lagi dari halal. Ada orang meninggalkan haram untuk supaya tak jatuh di syubhat. Syubhat ini kan antara halal dan haram. Ada orang meninggalkan syubhat supaya tak jatuh di haram. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan halal supaya tak jatuh di syubhat. Ada orang Pak meninggalkan sebagian halal supaya tak jatuh di syubhat. Ada lagi orang itu Pak meninggalkan halal seluruhnya, tidak mau melakukan kecuali yang sunnah. Kalau kita bilang apa? Jangankan yang halal, yang haram pun banyak sekarang Pak Ustaz. Lihat. Ini kan cerita level. Jadi seorang alim dihidangkan semangka. Kan salah satu sunnah Rasulullah itu disebutkan dalam hadis Rasulullah itu salah satu buah yang pernah dimakan beliau apa? Kalau kurma ada pasti Pak. Semangka bitih. Orang sebelah sananya Arab mengatakan hab-hab nama lainnya. Tapi yang umum dalam kamus bitih itu semangka. Ada riwayat Rasulullah makan semangka. Ketika dihidangkan semangka kepadanya, makan ya akhi, kul ya akhi, makan.
Lihat Rasul SAW ya'kulul bitir. Rasulullah makan semangka. Pas dia mau makan berhenti. Ditanya, kenapa kau berhenti tak makan? Aku memang tahu Rasulullah makan semangka, tapi aku tak dapat riwayat bagaimana cara membelahnya. Tak jadi makan, Pak. Kalau kita semangka ya, Pak. Kadang bukan semangka, kita semangka orang pun kita makan. Nah, ini kan level ini. Oh, ya. Jadi kalau saya katakan di atas, kenapa Rasulullah sudah sampai di level ibadah itu jadi hiburan kita nih, Pak. Jangankan ibadah kan masih berat nih. Ibadah ini kan ada level terpaksa, ada level kemarin yang kedua apa? Level terpaksa, level berharap pahala, level syukur, level hiburan. Ini kan ibadah nih. Nah kita ini kan rata-rata masih maaf mungkin ada di level terpaksa. Atau tidak sama sekali, ibadah pun tidak ada. Yang mana nih? Kalau ditimbang dengan level ibadah jadi hiburan, kita masih terpaksa, ini kan sangat jauh nih. Ya. Nah, apa sebabnya? Nah, tadi itu ada kaitan dengan apa yang kita bahas di atas. Jadi, kalau orang-orang setiap amalan itu sudah tidak mau melakukan yang berubah lagi. Tidak melakukan amal kecuali bersifat sunnah. Ustaz, dia kan perlu makan, Pak Ustaz. Ya, makannya ikut sunnah. Dia kan perlu tidur, Pak Ustaz. Ya, tidurnya ikut sunnah. Dia kan perlu naik kendaraan, Ustaz. Ya, kendaraannya pun dengan sunnah. Dia kan perlu masuk WC, WC-nya dengan sunnah. Dia kan perlu berhubungannya dengan sunnah. Nah, orang-orang yang seperti ini, nah ini yang nanti yang saya katakan Allah berikan nikmat ibadah itu akan sampai kepada level ibadah itu akan terasa terhibur. Nah, kita nih Pak, kalau kita nih Pak, maaf nih. Ada orang yang kalau bersepeda sebagai hiburan masih nggak apa-apa lah. Ya kita masih maklumi. Ada yang hobinya catur Pak? Ada? Kalau udah sumpek-sumpek, mau pergi rumah Pak kawan, mencatur punya. Tunggu lo mau ke pos lo ronde, bukan ronde main gaplek. Ada? Nah, saya maklumi lah masih. Tak usah macam Rasulullah kalau sumpek sholat gitu ya. Itu terlalu tinggi Pak. Kalau Anda yang hiburannya masih lagi boring nih dek, sumpek, apa mau mancing dulu ada? Ada. Oh, mau main sepeda dulu ada? Itu masih bagus lah. Ini ada orang Pak, hiburannya ke diskotik. Insya Allah ada di sini. Nah, halo, Pak, kalau Anda hiburannya sepeda, hiburannya main gaple, hiburannya mancing, dibanding Rasulullah yang hiburannya adalah sholat, ini aja udah jauh. Lalu dibandingkan dengan hiburannya ke diskotik, ini apa jauh lagi? Pengen mati, pengen masuk surga, surga dari mana gitu Pak? Nah, ini Bapak, ini saya cerita level ya, cerita level. Jadi mudah-mudahan Allah tak cabut nyawa kita kecuali jadikan hobi kita, hiburan kita adalah ibadah. Nah, kalau saya Ustaz, saya ini mati tapi hobi saya main sepeda, masih boleh lah. Hobi saya main gaplek, ya masih boleh lah, asal jangan pasang duit gitu Pak. Nah, tapi kalau udah hobinya, maaf, hiburannya itu judi, hiburannya narkoba, diskotik, kan udah payah, jauh sekali. Artinya apa? Hadirin maaf ya. Ketika Anda meninggalkan maksiat, ini pertanyaannya, meninggalkan maksiat, meninggalkan karena benci, atau karena takut dosa, atau akalah barangnya tak boleh, atau memang barangnya tak ada gitu Pak. Anda meninggalkan maksiat karena kesempatan nggak ada, satu, atau kepengen, tapi tak kalah barangnya tak boleh, atau karena benci. Ini kan level ini. Nah, saya mau tanya ada di mana gitu Pak. Ketika ada satu maksiat Anda tinggalkannya. Apakah karena memang maaf, tidak ada kesempatan? Kenapa kau tidak melakukan? Tak ada duit. Kalau ada, kurangnya barang itu. Atau tidak melakukan karena takut dosa. Yang ketiga karena benci dengan maksiat itu. Nah, ini kan level. Nah, mudah-mudahan kita sampai di level benci. Jadi ingat, kapan orang bisa menikmati ibadah? Apabila sudah sampai di level benci. Benci kan lawannya cinta. Kapan Anda cinta dengan ibadah? Kalau sudah ada benci dengan maksiat. Selama dengan maksiat belum ada benci, maaf. Ibadah yang kita lakukan akan masih terasa terpaksa. Nah, itu rumusnya Pak. Ustaz sampai di sana? Belum. Ini saya cerita rumus Pak, bukan cerita saya nih bukan. Jadi jangan pula Ustaz sudah wali udah bisa. Enggak, ini cerita rumus. Ini bukan cerita saya, bukan. Ini cerita rumus. Kapan Anda menikmati ibadah? Apabila sudah benci maksiat. Itu aja. Karena cinta dan benci tak mungkin bersatu. Halo. Nah, kalau sudah cinta maksiat, tak mungkin cinta ibadah, mustahil. Itu aja. Nah, jadi kalau Bapak bilang, Pak Ustaz saya pengen ibadah level cinta, ya benci dulu dengan maksiat. Yang susah nih Pak, dia maksiat jadi hiburan dia. Nak nikmati ibadah dari mana? Kalaupun ada pencitraan,
Ustaz, dia tuh padahal jago maksiat, tapi kayak ibadah bagus. Karena dia nak calon pencitraan. Halo, insya Allah bukan yang di sini, insya Allah. Wallahu a'lam. Cukup ya, ini saja yang sampaikan. Nah, jadi ada makan-makan yang haram, ada 4 di sini. Allah mengatakan 1 bangkai. Nanti akan kita jelaskan secara individunya. Bangkai, apa itu bangkai? Akan kita jelaskan. Mazalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah, yang hilang nyawanya tanpa sembelihan syar'i. Wadam, darah, walamil khinzir, babi. Yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Faman itturra ghaira baghin, barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan barang-barang itu, wala adin, bukan juga karena berlebihan, maka tidak ada dosa. Jadi semua barang-barang yang diharamkan, makan yang diharamkan di atas, seperti bangkai, darah, babi, di sini maaf disebutkan babi ya, atau yang hilang nyawanya tanpa sembelihan syar'i, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau darurat boleh. Bukan dia pengen, kenapa kok makan babi? Sikit ya, pengen rasanya bidang aku nak makan. Tidak boleh, biarpun sedikit, enggak, hanya minyaknya, mau minyaknya, mau apa pun tak boleh. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya, kenapa lah tak boleh Pak Ustaz? Kalau ini mau dijawab, maka banyak pertanyaan yang mau dijawab. Kalau katanya, kenapa lah babi tak boleh? Saya akan tanya, kenapa lah istri orang tak boleh? Jadi itu sudah aturan-aturan Allah, ujian bagi kita, mau ikut aturan nafsu atau itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau barang yang diharamkan tadi seperti babi dalam kondisi terpaksa. Dan itu pun wala adil, tidak berlebihan. Pak Ustaz, saya ini lapar, benar. Kalau tak makan, mati. Maaf, yang ada hanya babi, makan. Sekedar menyumbat perut, jangan sampai mati. Ustaz, kira-kira kalau 1 on cukuplah. Insya Allah tidak mati. Ini darurat Pak Ustaz, kesempatan nggak darurat nih. 5 kilo dimakan. Bila lagi ini kan ngomong darurat, tidak boleh. Syaratnya pertama, ittirar itu artinya apa? Darurat. Yang kedua, wala adil, tidak berlebihan, secukupnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita kembangkan di pertemuan akan datang. Subhanallah bihamdik, syadallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.